Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmadi Elviani. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Perlak tahun 840 sampai tahun 1292. A. Latar belakang berdirinya Kerajaan Perlak. Sebelum berdirinya Kesultanan Perlak, di negeri Perlak telah berdiri sebuah kerajaan yang sederhana yang bernama Kerajaan Perlak. Raja yang berkuasa di kerajaan ini diberi gelar Murah. Kira-kira sama artinya dengan Maharaja. Perkembangan Perlak semakin baik ketika Kerajaan Perlak dipimpin oleh Pangeran Salman, seorang pangeran yang memiliki darah Kisra Persia. B. Perkembangan Kerajaan Perlak baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 1. Ekonomi. Hasil bumi yang sangat meramaikan perdagangan pada kala itu yaitu lada. Lada sebenarnya bukanlah tanaman asli yang tumbuh di Aceh. Dahulunya para pedagang Persia dan Arab, mereka membawa dagangan mereka atau lada dan mencoba menanamnya di Aceh, dan ternyata lada di Aceh memiliki kualitas yang unggul, dan dalam waktu singkat Aceh menjadi daerah pemasok terbesar lada dan menjadikan Bandar Perlak sebagai kota perdagangan yang bersifat internasional. 2. Politik. Sultan Syed Abdul Aziz sebagai Sultan pertama Kerajaan Perlak, atau lebih dikenal dengan nama Sultan Alauddin Shah, yang memerintah pada tahun 840 sampai 864. Pada tahun 986 Perlak diserang oleh Sriwijaya, di mana Sultan Alauddin Syed Maulana Mahmud Shah sebagai Sultan dari Perlak Pesisir meninggal, sehingga kekuasaan Perlak menyatu dengan Kesultanan Pedalaman. Di akhir masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah, terjadi lagi pertikaian antara pengikut Sunni dan Syiah. Dalam pertikaian ini kaum Sunni memperoleh kemenangan, sehingga Sultan yang akan berkuasa selanjutnya di Kesultanan Perlak adalah Sultan-Sultan dari kaum Sunni. 3. Sosial dan budaya. Letak Perlak yang sangat strategis membuat kerajaan ini didatangi oleh para pedagang dan juga pendakwah. Kayu Perlak yang sangat terkenal inilah yang memancing para pedagang dari penjuru dunia untuk bersinggah. Dengan kedatangan para pedagang Muslim dari berbagai wilayah tersebut, tentunya diiringi dengan menyebarnya agama Islam di kerajaan Perlak. Para pedagang tersebut tentunya membawa perubahan sosial budaya bagi masyarakat Perlak. Misalnya adalah strategi perdagangan. Selain itu juga terjadi islamisasi melalui pernikahan antara para pendatang dengan pribumi, sehingga terjadi adanya akulturasi budaya antara masyarakat Perlak dengan para pedagang Arab tersebut. C. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Perlak. Sebab-sebab dasar dari runtuhnya kerajaan, selain serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang membuat pertahanan Perlak menurun, di lain itu juga Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan ketika menjabat sebagai Sultan, beliau menikahkan kedua putrinya dengan penguasa kerajaan tetangga, di mana setelah sepeninggal Sultan Mahmud Alauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan, putra dari putri Ganggan dan Al-Malik As-Saleh, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, menggabungkan kekuasaannya antara Samudra Pasai dengan Kerajaan Perlak. Maka berakhirlah Kerajaan Perlak di Sumatera. 2. Kerajaan Samudra Pasai. A. Latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Sekitar abad ke-7 dan 8, Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Di Sumatera, daerah yang pertama kali disinggahi oleh orang-orang Islam adalah pesisir samudra. Penyebab terdiri dari para mubalik dan saudagar Islam yang datang dari Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat. Di Pasai, agama Islam tidak hanya diterima oleh lapisan masyarakat pedesaan atau pedalaman, melainkan juga merambah lapisan masyarakat perkotaan. Dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Nizamuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir sewaktu dinasti. B. Perkembangan Kerajaan Samudra Pasai di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 1. Di bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam segi ekonomi, perkembangan Kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan sudah adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk alat pembayaran yang terbuat dari emas. Uang ini dinamakan dirham. Selain itu ditandai juga dengan
Berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional pada masa pemerintahan Sultan Malikul Dahir dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. 2. Di bidang politik, pada masa pemerintahan Sultan Malik as-Salih telah terjalin hubungan baik dengan Cina. Diberitakan bahwa Cina telah meminta agar Raja Pasai untuk mengirimkan 2 orang untuk dijadikan duta untuk Cina yang bernama Sulaiman dan Nams ad-Din. Selain dengan Cina, Kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan baik dengan negeri-negeri Timur Tengah. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik az-Zahir, ahli agama mulai dari berbagai negeri di Timur Tengah, salah satunya dari Persia atau Iran, yang bernama Qadi Sarif, Amir Syed, dan Tajal-Din dari Isfahan. Hubungan persahabatan Kerajaan Samudra Pasai juga terjalin dengan Malaka, bahkan mengikat hubungan perkawinan. 3. Di bidang sosial dan budaya, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Kerajaan Samudra Pasai berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu, yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. C. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Faktor penyebabnya yaitu faktor intern kemunduran Kerajaan Samudra Pasai dan faktor ekstern kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. A. Latar belakang berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Pada awalnya Aceh adalah daerah taklukan Kerajaan Pedir. Saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, pedagang yang semula berlabuh ke Malaka beralih ke pelabuhan di Aceh. Lalu Aceh berkembang cepat dan lepas dari kekuasaan Kerajaan Pedir untuk berdiri sebagai kerajaan merdeka pada awal abad ke-16. B. Perkembangan Kerajaan Aceh Darussalam di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 1. Ekonomi. Setelah Sultan Ibrahim menaklukkan Pedir yang kaya lada putih, Aceh bertambah makmur. Dengan kekayaan melimpah, Aceh mampu membangun angkatan bersenjata yang kuat. Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. 2. Politik. Corak pemerintahan Aceh terbagi atas pemerintahan sipil dan pemerintahan atas dasar agama. Berikut ini penjelasannya. 1. Pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil dipimpin oleh kaum bangsawan. 2. Pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan atas dasar agama dilakukan dengan menyatukan beberapa kampung dengan sebuah masjid yang disebut mukim. 3. Sosial dan budaya. Letak Aceh yang strategis menjadi faktor penyebab perdagangan maju pesat. Kebudayaan masyarakat makin maju karena sering berinteraksi dengan bangsa lain. Pada masa ini muncul ahli tasawuf terkenal yaitu Hamzah Fansyuri dan muridnya Syamsuddin As-Sumatrani. C. Kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam. 1. Kekalahan Perang Aceh melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629. 2. Tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda kurang cakap. 3. Permusuhan antara kaum ulama penganut ajaran Syamsuddin As-Sumatrani dan penganut ajaran Nuruddin Ar-Raniri. 4. Daerah-daerah yang jauh dari pemerintah pusat melepaskan diri dari Aceh. 5. Pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa Eropa lain. Kerajaan Islam di Jawa. 4. Kerajaan Demak. A. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Awal berdirinya Kerajaan Demak ketika berakhirnya Kerajaan Majapahit yang diberi tanda Candra Sangkala. Sirna ilang kertaning bumi yang berarti tahun Saka 1400 atau 1478 Masehi yang disebabkan perang saudara sehingga wilayah kekuasaannya memisahkan diri. Sementara Demak yang berada di wilayah pesisir utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Dalam tradisi Jawa digambarkan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Kerajaan Majapahit. B. Perkembangan Kerajaan Demak di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 1. Ekonomi. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun upaya ini ternyata tidak berhasil. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. 2. Politik. Kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478.
Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintahkan oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V dengan ditandai Candra Sengkala, sirna ilang kertaning bumi atau artinya tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah tahun 1481 sampai 1518. 3. Sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak sudah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Keadaan sosial di Demak tidak jauh berbeda dengan masa berkuasanya Majapahit. Kebudayaan Kerajaan Demak adalah kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. C. Kemunduran Kerajaan Demak. 1. Peran saudara di Kerajaan Demak. 2. Konflik di Kerajaan Demak. 3. Kurang pandai menarik simpati rakyat. 4. Fokus terhadap negara maritim. 5. Terlalu mengandalkan bangsa Tionghoa. 6. Perbedaan mazhab bangsawan dan rakyat. 7. Sengketa keluarga. 5. Kerajaan Banten. A. Latar belakang berdirinya Kerajaan Banten. Berdirinya kerajaan ini atas inisiatif Sunan Gunung Jati pada tahun 1524 setelah sebelumnya mengislamkan Cirebon. Awalnya Banten merupakan bagian dari wilayah Pajajaran yang Hindu. Namun setelah Demak berhasil menghalau pasukan Portugis di Batavia, Banten pun secara tak langsung berada di bawah kekuasaan Demak. B. Perkembangan Kerajaan Banten di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 1. Ekonomi. Banten di bawah pemerintahan Sultan Agen Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Adapun faktor-faktornya ialah 1. Letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan. 2. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka namun langsung menuju Banten. 3. Banten mempunyai bahan ekspor penting yakni lada. 2. Politik. Sultan pertama Kerajaan Banten ini adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1522 sampai 1570. Pada waktu Kerajaan Demak berkuasa, daerah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Namun setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan. 3. Sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Agen Tirtayasa cukup baik karena Sultan memerhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten, Tumpang 5 dan bangunan gapura-gapura di Kaibon, Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Carde, orang Belanda pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. C. Kejayaan dan kemunduran Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agen Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten melawan Foch yang ingin memonopoli perdagangan. Sayangnya Sultan Agen Tirtayasa gagal mengalahkan Foch karena dikhianati putranya Sultan Haji. Sultan Haji membantu Foch, dengan demikian berakhirlah kekuasaan Kerajaan Banten pada tahun 1683. 6. Kerajaan Mataram. A. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan penerus dari kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya seperti Kerajaan Islam Pajang dan juga Kerajaan Islam Demak. Perjalanan berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini tentu tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Islam Pajang. B. Perkembangan Kerajaan Mataram di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 1. Ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Islam banyak ditopang dengan daerah pertanian atau agraris. Hal ini tentu saja karena letak geografis Kerajaan Mataram Islam yang berada di pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Kondisi geografis yang sangat mendukung ini menjadikan kehidupan ekonomi Kerajaan Islam Mataram berkembang begitu pesat dan bahkan sampai bisa menjadi kerajaan pengekspor beras terbesar pada saat itu. 2. Politik. Sutawijaya sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam mengangkat diri pada tahun 1586 sampai 1601 dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede. Sutawijaya berhasil membawa Mataram menjadi kerajaan Islam dengan luas wilayah yang terus berkembang. 3. Sosial dan budaya. Bermula dari kehidupan ekonomi yang berpijak pada kemampuan pertanian, maka dari situ kemudian disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat dari kerajaan memperoleh imbalan berupa tanah garapah atau lunggu, yang kemudian hal ini memicu munculnya tuan-tuan tanah di tanah Jawa. Kehidupan budaya pada masa perkembangan Kerajaan Islam Mataram sendiri cukup bagus, artinya ada banyak kreasi yang muncul.
C. Kemunduran Kerajaan Mataram. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam dimulai pada saat kekalahan Sultan Agung dalam misi merebut Batavia serta menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Kemudian setelah kekalahan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan dilalaikan sebab masyarakat sebagian besarnya dikerahkan untuk menghadapi perang. Kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. 7. Kerajaan Goa Tallo. A. Latar belakang berdirinya Kerajaan Goa Tallo. Pada mulanya di daerah Goa ada 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 daerah dalam bahasa Indonesia yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Cerita dari para pendahulu di Goa mengatakan bahwa Tumanurung adalah pendiri kerajaan Goa awal abad ke-14. B. Perkembangan Kerajaan Goa Tallo di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 1. Ekonomi. Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor yaitu 1. Letak yang strategis, 2. Mempunyai pelabuhan yang baik, 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. 2. Politik. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan Datuk Rombandang atau Datuk Ri Bandang dari Sumatera. Hingga pada abad 17 Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan Raja Makassar memeluk agama Islam. Dalam peperangan melawan Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya untuk menggempur pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya kedudukan Belanda terdesak. 3. Sosial dan budaya. Sebagai negara maritim, sebagian besar masyarakat Makassar yaitu nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Di samping norma, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri lapisan atas yang berarti golongan bangsawan dan keluarganya disebut anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat kebanyakan disebut tomaradeka dan masyarakat bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan ata. C. Kemunduran Kerajaan Goa Tallo. Sepeninggal Sultan Hasanuddin, Makassar dipimpin putranya yang bernama Napasomba. Sama seperti ayahnya, Sultan ini menentang kehadiran Belanda dengan tujuan menjamin eksistensi Kesultanan Makassar. Pasukan Mapasomba berhasil dihancurkan dan Mapasomba sendiri tidak diketahui nasibnya. Belanda pun berkuasa sepenuhnya atas Kesultanan Makassar. Kerajaan Islam di Maluku. 9. Kerajaan Ternate. A. Latar belakang berdirinya Kerajaan Ternate. Di awal abad ke-13, Pulau Ternate mulai dikunjungi oleh para pelancong dan pedagang. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Pada mulanya di Ternate terdapat 4 kampung yang tiap kampung dipimpin oleh seorang memeleh atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin bervariasi dengan bermukimnya pedagang Jawa, Arab, Tionghoa, dan Melayu karena perdagangan yang semakin ramai. B. Perkembangan Kerajaan Ternate di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 1. Ekonomi. Tanah di Kepulauan Maluku itu subur dan diliputi hutan rimba yang banyak memberikan hasil, diantaranya cengkeh, dan di Kepulauan Banda banyak menghasilkan pala. Pada abad ke-12 Masehi permintaan rempah-rempah meningkat sehingga cengkeh merupakan komoditi yang penting. Selain itu, mata pencarian perikanan turut mendukung perekonomian masyarakat. 2. Politik. Di Kepulauan Maluku terdapat kerajaan kecil, diantaranya Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V yaitu Persekutuan 5 bersaudara, Uli Siwa yang berarti Persekutuan 9 bersaudara. Ketika bangsa Portugis masuk, Portugis langsung memihak dan membantu Ternate. Hal ini dikarenakan Portugis mengira Ternate lebih kuat. 3. Sosial. Setelah masuknya Kompeni Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katolik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat besar dalam kehidupan rakyat dan semakin tertekannya kehidupan rakyat. 4. Budaya. Rakyat Maluku yang didominasi oleh aktivitas perekonomian tampaknya tidak begitu banyak mempunyai kesempatan untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan rakyat Maluku tidak begitu banyak. Kita ketahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore. C. Kemunduran Kerajaan Ternate. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing.
Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar kepulauan. Sekian dan terima kasih.